kalau yang mau lihat video fullnya, mau lihat video lengkapnya, ya bisa langsung ke podcastnya Diskursus Net. Ya, langsung aja ya. Pada pemeriksaan itu tidak ada bicara tentang luka tusuk segala macam, tidak ada ya? Oke. Tidak ada, dan itu juga pada saat persidangan diakui tidak ada luka tusuk. Yang melakukan visum dihadirkan di persidangan dan mengatakan ke majelis hakim tidak ada luka tusuk. Ya. Semuanya hanya luka lecet. Pada saat itu kan sidang tertutup. Dari awal sidang tertutup. Ya. Kenapa sidang tertutup? Iya betul, kenapa sidang tertutup? Tapi pembunuhan berencana. Ya, terbuka. dari awal tertutup, Pak. Dakwaannya kan pembunuhan berencana. Dari awal sidang itu tertutup, Bapak. Atensi Saya Mahkamah hanya Agung sekarang bicara jadinya fakta nih. persidangan. Barang bukti yang dihadirkan itu pakaian yang dikenakan oleh korban laki-laki. Dihadirkan dijembreng gini. Dan kaos itu tidak ada luka robek. Dia anggota geng motor, Sudirman itu. Kan geng motor itu diciptakan, Pak. Saya itu terobsesi membayangkan masa sih 3 orang nggak bisa ditangkap? Itu tadi, yang saya awali itu tadi. Ada nggak sebenarnya DPU ini, Bu? Iya. 3 orang masa tidak bisa ditangkap? Karena saya cari di putusan itu siapa yang dimaksud DPU ini. Tapi sekarang harus dengan segala hormat saya berubah pikiran. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang Esnapi Diskursus Net. Film horor layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari yang diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh Vina, dirundung, dianiaya, bahkan diperkosa sampai dibunuh. Juga kekasihnya Vina, Eki. Itu nampaknya membuat polisi Ini fakta baru lagi ya. Dari pengacara dua pengadua ya, 2 tersangka, salah satunya udah bebas ya, si Sakatata ya. Ini katanya si tersangka ini nggak tahu apa-apa gitu, dan geng motor itu diciptakan. Waduh, gimana ini ceritanya nih? Dan si Sakatata tuh udah ditahan 8 tahun penjara, divonis 8 tahun, tapi katanya udah bebas ya, udah nongol. Dan dia merasa nggak kenal dengan korban dan nggak kenal dengan DPU. Si Andi, dia nggak kenal dengan Andi, nggak kenal dengan Dani, dan nggak kenal dengan si Egi. Waduh, makin pusing aja. Ya, lanjut. Kita simak aja ini dari fakta-fakta persidangan dari BAP, ini ada semua di sini. Kita nonton bareng aja, kita lihat ya. Wow, makin seru dan makin bingung, makin gimana ya? Kok bisa gitu kan? gugah lagi untuk membongkar kasus ini. Sebab dari kejadian 8 tahun lalu, dari 11 tersangka, masih 3 orang yang statusnya DPO. Sampai sekarang. Nah, di bawah tatapan publik yang juga dikawal oleh media memberitakan bahwa polisi sedang getol-getolnya untuk memburu 3 orang ini. Nah, itu dia yang akan kita jadikan sebagai bahan bincangan di siniar kali ini. Jadi lepas dari pro kontra yang dihasilkan oleh film itu, fenomena oleh film itu, kita akan coba lebih ke kasus kejahatannya dan juga penegakan hukumnya. Tapi sebelum itu, silakan Sobat DN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Setelahnya, boleh banget untuk juga like, comment, and share video ini. Sobat DN, sekarang giliran saya untuk memperkenalkan semua narasumber yang membersamai saya hari ini. Di sebelah kiri, siapa tak kenal beliau, seorang pakar ilmunya psikologi forensik, Mas Reza Indragiri Amril. Selamat datang lagi, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu ada dari anggota Kompolnas, Pak Yusuf Warshid. Salam sehat semua. Salam sehat semua untuk kita semua. Selamat datang Pak Yusuf. Dan ada seorang ibu, ini nggak main-main ini. Ibu ini adalah pengacara dari yang terakhir adalah 2 dari 8 yang sudah dijebloskan ke penjara, divonis. Jadi berharap dari ibu akan banyak insight baru, masukan baru, cerita baru
di sini. Ini baru pertama kali kan Ibu muncul di media? Di diskursus baru kali ini. Di diskusi kali Saya ini mau baru. tanya Bu, ini mungkin saya lompat ke titik hilir dulu ya. Ini perkaranya semua sudah inkrah Ya, di tingkat di tingkat sampai kasasi waktu itu. sampai kasasi dan sama yaitu seumur hidup. Ya. Baik di PN, Maupun di PT, PT maupun di kasasi semua seumur hidup. Seumur hidup. Semua. Ya. Lanjut, Mas Ihsan. Semua, enggak semua ya. Semua seumur hidup. Kecuali yang di bawah umur kan ya. Yang di bawah umur si Sakatata ini 8 tahun penjara dan sudah bebas karena akan dapat remisi ya. Karena dapat remisi dia udah bebas dari 4 tahun yang lalu lah kalau nggak salah. Kita simak aja langsung, kita simak. Bu, kalau boleh tahu klien yang Ibu pegang terakhir 2 orang Ya. dari 8 itu siapa Bu? Sudirman dengan Sakatatal. Oh, Sakatatal yang paling kecil kan, Ya, yang waktu yang itu anak, cuman Sudirman dan Sakatata ini yang ditanganin sama si pengacara tersangka ini Ibu siapa ya? Aduh, Wiwin kalau nggak salah ya. Lupa. dihukum 8 tahun karena statusnya masih anak yang Masih berhadapan anak, dengan iya. hukum ya. Saya boleh lihat fotonya Ibu. Ada Bu, 2 nama itu ada di sini Bu. Nggak ada. Oh, tidak ada. Enggak ada ya. Ya. Kasus ini masuk dalam radar Kompolnas terhitung sejak kapan Pak Yusuf? Sejak pernyataan dari kakak Vina didatangin orang agar kasusnya Ditutup, jangan Pak. diungkap Jangan dan buka lagi. Ya, itu sangat menarik. Berarti bulan Mei 2024 Ya, kasus ini masuk dalam radar Kompolnas. iya. Dengan kata lain, sejak 2016 sampai 2024 tidak ada satu pihak pun yang mencoba melaporkah itu atau menarik perhatian Kompolnaskah itu agar kemudian melakukan pendalaman, pengujian kembali bahkan terhadap kasus yang terindikasi tidak ditangani secara proper ini, tidak ada ya. Sama sekali data yang sementara ini kita masih cari belum ada keluhan pada waktu itu. Tahun 2016 Bu, ketika kasus ini bergulir sampai di pengadilan, gempar tidak media di Cirebon Bu? Sangat gempar. Sangat gempar. Ya. Tapi tidak ada penyikapan dari lembaga selain kepolisian untuk menyikapi kegemparan di media itu tidak ada. Tidak Misalnya dari Kemenko Polhukam atau dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, Kompolnas tidak ada. Tidak ada. Oke, lanjut Mas Ihsan. Bu Titin nih, Bu Titin Priyalianti. Jadi sebenarnya konstruksi kasus ini bagaimana ya Bu? Bingung saya jadinya nih, karena di pemberitaan Saya mau tambahkan tegas tadi yang perlu saya konfirmasi ke Ibu Titin ini, apakah ada DPO nggak sesungguhnya Bu? Nah, tolong dijawab Bu, dari tangan saya sama juga dari Pak Yusuf nih. Kalau DPO kan yang menetapkan kepolisian. Saya tidak tahu ada DPO atau tidak. Tapi yang pasti nama-nama yang disebutkan itu oleh 8 orang itu mereka tidak saling mengenal. Yang dimaksud DPO sekarang? Ya, mereka tidak kenal dengan nama-nama itu. Dari awal tidak mengenal. Jadi kalau Ini gimana bisa disebutin nama-nama itu, khususnya DPO yang 3 orang itu sama yang 8 itu, tapi mereka nggak saling kenal, kan lucu. Lanjut. saya bicaranya berdasar fakta hukum di persidangan ya Pak. Karena waktu itu kan tertutup. Saya hanya akan bicara fakta hukum di persidangan. Ya. Jadi di persidangan itu semua klien 8, semua terdakwa 8. Yang 7 itu bertetangga. Ya. Rumahnya di sekitar Jalan Perjuangan, bertetangga. Nah, yang 1 ada namanya Rivaldi. Dia sebetulnya dalam perkara lain di Utbar. Ditangkap dalam perkara lain di Utbar. Yaitu perkara Sajam. Oke, tetapi tidak ada sangkut pautnya Tidak dengan ada sangkut pautnya kasus dengan yang Vina ini tidak ada. tidak ada. Oke. Tapi ada di antara 8 itu akhirnya. Tiba-tiba bergabung di antara 8. Tapi kan mungkin saja hasil investigasi kepolisian. Pengembangan. Itu yang mungkin kita akan diskusi masalah itu. Jadi Iya. Jadi yang 1 ini nggak, dia memang ada kasus, tapi di tempat lain ya jauh kotanya. Terus tahu-tahu ada di situ. Ya benar, kalau misalnya masalahnya ternyata pengembangan kasusnya dia melakukan bisa enggak gitu. Kita lanjut aja.
laporan awalnya ini kecelakaan. Saya bicara lagi kembali fakta di persidangan. Polisi yang menemukan itu dari Polsek Talun, namanya Pak Suja. Dia datang ke TKP karena dilaporkan pada pukul 22, tanggal 27 berarti ya. Ya, 27 Agustus. Terjadi kecelakaan lalu lintas, ada 2 orang terkapar. Ya. Dia datang ke sana. Dia melakukan olah TKP. Dia menemukan di antara 2 tubuh itu ada 2 titik darah di bawah, itu yang terungkap di persidangan. Di bawah tubuh korban. 2 titik darah di bawah tubuh korban, artinya genangan darah di antara tubuh korban. Korban satu genangan darah di bawahnya, korban satunya lagi yang perempuan dan laki-laki ada di bawahnya. Kemudian dia menemukan ada serpihan daging di, kalau PJU kan suka ada apa, yang lubang-lubang di bawahnya ya Pak, apa sih, mur besar. Ada serpihan daging di PJU, nempel. Dia waktu itu mengasumsikan karena ada yang luka lubang kaki, serpihan daging itu berasal dari kaki korban. Oci doang. Itu yang terungkap di persidangan. Ini melakukan olah TKP Polsek. Ya, Polsek Talun. Karena peristiwanya di flyover Talun. Ditemukannya 2 yang dilaporkan sebagai laka. Ditemukan sebagai laka. Olah TKP-nya ya? laka. Olah TKP-nya laka. Olah TKP-nya laka. Dan itu disampaikan di persidangan. Darah itu hanya ada di bawah genangan tubuh satu lelaki ada genangan bawah darah, tubuh satu perempuan genangan darah. Itu yang terjadi di persidangan. Nah, itu juga yang pada akhirnya saya sampaikan ke pledoi. Karena di dalam tuntutan korban ini melintas, diteriaki oleh 8 orang ini, kemudian dikejar. Kalau dalam tuntutan, dipukulin di Polsek di flyover Talun itu, kemudian setelah tidak berdaya dibawa ke belakang showroom, kemudian di situ dilakukan pemukulan kembali, ditusuk bagian dada kiri dengan samurai. Itu kalau tuntutan. Kalau tuntutan, ditusuk di bagian perut dengan samurai pendek, itu tuntutan. Setelah itu dibawa lagi ke flyover, ditinggalkan. Dikesankan itu laka. Itu kecelakaan. Dalam tuntutan seperti itu. Pembuktiannya gimana? Pembuktiannya dari ahli forensik yang dokter yang pertama kali menemukan itu semuanya luka lecet. Bukan luka tusuk. Bukan luka tusuk. Berarti kita punya alasan untuk lebih menaruh kepercayaan bahwa validitas hasil olah TKP oleh Polsek itu lebih terpercaya ketimbang tuntutan. Berkasnya diolah di mana? Di Polsek atau di Polres atau di Polda? Yang berkas untuk kemudian jadi tuntutan itu? Boleh saya lanjutkan Pak ya? Iya. Oke. Setelah itu anggota Polsek nelfon ke orang tuanya Eki. Karena diyakini itu anaknya anggota kepolisian. Korban yang laki ya? Korban laki. Pacarnya Vina. Ya, dia datanglah ke TKP. Ke rumah sakit dalam kondisi sudah meninggal. Dalam kondisi sudah meninggal. Ya. Selesai dari situ, tanggal 29, kalau dalam, saya harus baca pledoi saya juga, itu dia ke Polsek Talun melihat motor. Dari ketika dia melihat motor, dia merasa curiga. Kok motornya tidak terlalu rusak. Caranya. Kemudian di tanggal 30 dia menelusuri dia jatuhnya anak itu di flyover 500 meter ke arah maju, 500 meter ke arah mundur. Ke arah mundur itu tepat di Jalan Perjuangan. Jalan Perjuangan itu di depannya ada sekolah SMP 11. Ya. Itu sekitar pukul 14. Mungkin waktunya nanti dikonfirmasi saya harus lihat ini. Sekitar pukul 14 dia di persidangan menyatakan pukul 14 saya datang ke depan SMA. Dia di situ bertemu dengan 2 orang namanya Aep dan Dede. Aep dan Dede itu bukan warga asli di situ. Dia itu
karyawan yang di cucian mobil. Di situ ada cucian mobil Pak di samping sekolah itu. Dia tanya, ada nggak yang kejar-kejaran waktu malam minggu? Dia kasih foto motor si Aib dan Dede itu. Oh iya, saya lihat ada yang kejar. Salah satunya pakai Tensoplas. Aib dan Dede hanya menyatakan salah satunya pakai Tensoplas. Orang yang ngejar itu pakai Tensoplas. Itu Aib dan Dede itu. Kemudian biasanya ngumpul di situ. Si Aib memberikan keterangan gitu. Yang disampaikan Rudiana di persidangan. Kemudian 3 jam setelah itu, Rudiana kan menyimpan nomor handphonenya. 3 jam setelah itu ditelepon, Pak, orangnya udah ngumpul. Datang, langsung ditangkap. 8 orang itu. Jadi saksi kuncinya ini juga si Aib ini sama si Dede. Kuncinya, tapi di dalam persidangan nggak pernah dihadirkan. Wow, makin pusing. Lanjut. Di persidangan juga dinyatakan memang tidak pakai surat penangkapan, hanya mengkomunikasikan, ditangkap, dibawa ke Polres Cirebon. Jadi yang menangkapi para yang disebut tersangka itu Pak Rudiana dan bapaknya anak buahnya. Eki. Ya. Pak Rudiana waktu itu kanit narkoba bukan? Ya. Dan anak buahnya ada 4 orang yang ditelepon Pak Rudiana. Anggotanya datang ke situ menangkap 8. 7 orang itu. Tanpa surat penangkapan. Itu terungkap di fakta persidangan. Terungkap, Tanpa mengakui. surat penangkapan. Tanpa surat penangkapan. Tapi ini bukan tertangkap tangan. Bukan. Nah, saya mau tanya Bu, 2 orang ini, almarhum dan almarhumah ini, di visumnya di mana? Di visumnya di rumah sakit Gunung Jati. Kapan setelah 2 jenazah ditemukan? Visum untuk otopsi atau visum pada saat kan Ibu, visum. cerita dua-duanya. Oke. Ketika dibawa, dokter yang menerima pertama sudah Dari Polsek dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Gunung Jati. pada hari yang sama. Ya, pada hari yang sama. Di situ- Malam berarti ya? Malam. Di situ dijelaskanlah luka lecet dan sebagainya. Hasil Oke. visumnya ada di ini. Oh ada. Ya, semuanya luka lecet. Bahasanya luka lecet. Pada pemeriksaan itu tidak ada bicara tentang luka tusuk segala macam, tidak ada ya? Oke. Tidak ada. Dan itu juga pada saat persidangan diakui tidak ada luka tusuk. Berarti di persidangan memakai hasil pemeriksaan forensik dari rumah sakit itu. Dihadirkan. Di persidangan dihadirkan rumah sakit. Yang melakukan visum dihadirkan di persidangan dan mengatakan ke majelis hakim tidak ada luka tusuk. Ya. Semuanya hanya luka lecet. Luka lecet dan benturan benda Nggak ada luka tusuk, semuanya luka lecet dan benturan benda tumpul. Tapi kita lihat lagi. Tumpul, cuman kan tidak bisa menentukan benda tumpulnya seperti apa. Coba dijelaskan, iya. Kalau terjatuh juga benturan benda tumpul. Betul. Terhantam benda tumpul. Dan sampai menjelang putusan tidak ada dihadirkan alat bukti baru untuk katakanlah mengoreksi hasil visum itu, tidak ada. Tidak ada. Jadi tetap dari awal hingga akhir hasil visum tidak ada perubahan, tidak ada koreksi apapun. Dan dipergunakan. Bahwa lecet. Ya. Nah, barang bukti yang dihadirkan itu pakaian yang dikenakan oleh korban laki-laki. Kaosnya warna hitam, tulisannya war marble gitulah. Dihadirkan, dijembreng gini. Dan kaos itu kan sudah ketika otopsi kan digali kembali. Berarti kan sudah 1 minggu berada di dalam makam. Itu tidak ada luka robek. Waktu itu saya yang menegaskan, Ibu, saudara saksi ingat betul kaos yang dipakai oleh korban ini. Kaosnya betul, yakin betul. Apakah tidak ada luka robek di dada kiri? Karena kalau hasil Robek kaos, ada robek kaos. Robek kaos. Itu kaos dalam kondisi utuh. Kalau misalnya tuntutannya ada luka tusuk di bagian dada dan di bagian perut, berarti kaosnya ada bolong dong, ada sobek ya. Ada sobek, tapi ini enggak utuh. Wow. Tidak ada luka robek di kaos, baik bagian dada maupun bagian perut.
Kalau dalam tuntukan kan ditusuk pakai samurai dada kiri, ditusuk pakai samurai pendek di perut. Itu kaos itu utuh, tidak ada luka robek. Tidak ada luka. Kalau jaket ada, Bu? Jaketnya tidak dihadirkan. Jaket itu kalau menurut keterangan saksi Award, itu saksi teman dekatnya Eki yang Eki yang sangat dekat dengan Eki, dia sering tidur di rumah Eki. Waktu kejadian peristiwa tersebut dia sedang bersama Eki. Saya jadi pengen mengkonfirmasi cerita bagian dari cerita Ibu tadi, Bu Titin tadi. Saya baca di putusan direktori putusan MA tentang putusan bandingnya waktu itu, bahwa peristiwanya, pemantik peristiwanya adalah malam itu 1930 WIB, gerombolan. Ini nggak sama sekali ternyata kalau di fakta hukum tidak ada cerita personal antara Vina dan Eki kalau di situ yang saya baca di direktur konstruksi hukumnya nggak ada sama sekali. Jadi dipantik oleh ketika gerombolan geng motor, kita nggak usah sebut nama ya, A ya, yang di dalamnya ada Egi gitu, sedang kongko-kongko di sebuah warung Ibu Nining, betul Ibu ya? Warung Ibu Nining. Sebutannya warung Ibu Nining. Saya alamatnya nggak tahu, tapi di situ ada Ibu Nining. Di situ kemudian salah satu anggota geng motor A tadi itu bilang bahwa kita diminta untuk membantu untuk ngelawan geng yang satu lagi, geng B, geng motor B, ya kan? Mereka dalam keadaan semabuk, terus nggak lama kemudian muncul Eki ya korbannya di jalan raya memboncengi Vina pacarnya bersama mungkin beberapa motor teman lainnya. Dan Eki waktu itu pakai jaket yang tulisannya geng motor B. Ini lawan yang kalau di barusan di geng A. Di konstruksi hukum itunya begitu. Nah, itu kemudian dikejar lah. Peristiwanya seperti itu. Kalau dalam putusan. Nah, makanya saya ingin konfirmasi. Jadi sebenarnya itu peristiwa yang tadi yang saya baca di direktori putusan MA. Bagaimana dia dalam versi ibunya gimana nih? Ya. Kan tadi lain lagi nih yang bikin kita bingung. Warung Bu Nining itu, saya juga waktu itu di dalam pledoi saya disampaikan, jaksa tuh nggak paham kondisi sesungguhnya warung Bu Nining itu seperti apa. Kondisi apa ini? Lapangan. Petanya. Berarti jaksa nggak rekonstruksi dong? Saya nggak paham. Kok nggak paham? Karena waktu itu ada penolakan. Jadi gini. Lanjut dulu. Karena itu kan bahasanya ngumpul di warung Bu Nining, Eki lewat. Iya. Eki lewat. Berarti mereka melihat Eki dengan jaket. Asumsinya warung itu ada di pinggir jalan besar dong. Iya. Faktanya warung itu ada di gang kecil, Pak. Berapa warung meter itu dari Bu jalan Nining besar? Sekitar 100 meter. Jauh. Kalau sekitar 100 meter, ngelihat di jalanan ada motor lewat, ya nggak kelihatan lah. 100 meter. Jauh dong kalau gitu. Dan nggak akan kelihatan. Dan nggak akan kelihatan ada yang lewat. Kawan-kawan melintas. Karena belakang-belakangnya ini tembok sekolah dan tembok rumah. Jadi kalau kita naik motor pakai warung lewat gang itu, nggak bisa, adu bagong nggak bisa. Dan warung itu adanya di sudut sini. Ini gang, ini jalan raya, ya. Ini warung itu adanya di sini. Berapa meter, Bu, ke jalan raya? Sekitar 100 meter, Pak. Karena itu warung itu, rumahnya dekat rumah yang 5 orang itu. Kalau teriak kedengaran nggak lewat? Nggak kelihatan dong, Pak. Karena konstruksi ada di kan pertigaan. diteriakin. Ya. Ada di pertigaan gang, bukan di jalan raya. Di pertigaan gang. Waduh. Gang kecil yang gang itu kalau untuk Gini, kalau Mas Instan ini bertanya tentang peristiwa. ya. Kalau boleh nih Bu, saya justru ingin bertanya tentang kerja lembaga penegakan hukumnya. Saya mau minta tolong Ibu, atau karena Ibu bawa staf, ada tidak surat dari Polsek apa tadi namanya? Polsek Talun. Talun. Adakah surat dari Polsek Talun yang menyatakan bahwa 2 orang ini meninggal akibat kecelakaan? Ada tidak surat? Kita nggak dapat, Pak. Tidak, tapi ada. Ibu tidak dapat kan berarti kesannya ada? Tidak, saya tidak dapat dan tidak mengetahui adanya surat itu dikeluarkan atau tidak. Dari mana Ibu bisa mengatakan bahwa Polsek Talun menyimpulkan 2 orang ini meninggal akibat kecelakaan? Di persidangan, Pak. Di persidangan. Yang disampaikan secara lisan oleh Kapolsek sendiri? Oleh orang yang datang ke TKP dan melakukan olah TKP. Oke. Orang Polsek. Orang Polsek. Baik, pertanyaan berikutnya.
Berarti simpulan bahwa ini kecelakaan adalah pernyataan lisan dari anggota Polsek Talut di persidangan. Di dalam persidangan. Dalam persidangan. Ya. Pertanyaan berikutnya. Berkas tuntutan itu mengacu pada hasil kerja Satwil mana? Polsek Talut atau Polresta Cirebon? Berkas Polresta penyidikan. ya? Polresta Cirebon. Baik. Berarti, sekali lagi, berkas tuntutan disusun mengacu pada hasil kerja Polresta Cirebon. Iya. Bukan Polsek Talut ya? Bukan Polsek Talun. Berkas tuntutan itu justru memuat informasi, bahkan mungkin simpulan, Iya. bahwa kedua korban justru meninggal akibat tusukan. Ya. Berarti saya bayangkan terjadi perubahan penyebab kematian korban dari yang di tingkat Polsek Talut disimpulkan sebagai kecelakaan, Ya. namun di Polres yang perlu kita dalami terjadi perubahan simpulan bahwa dua orang ini meninggal akibat pembunuhan. Polresta ya? Ya. Oke. Silakan Mas Ihsan. Diduga, Pak, dari duga. Pak Yusuf ada komen nggak tentang ini? Ada Kan temuan yang itu lazim kan dalam sebuah tempat kejadian perkara yang pertama sekali kan tadi kan yang mengelaporkan terlebih dahulu kan tempat kejadian perkaranya di Polsek Talut. Ya. Kan Polsek Talut. Ya. Ya, itu lazim karena ada ditemukan katakanlah mayat atau apa orang di jalan raya pasti diduganya kecelakaan. Nah, pasti diduganya kecelakaan ada kendaraan. Nah, di olah TKP direkonstruksi lah ya. Cek tempat kejadian perkara. Tapi apakah itu sudah dilakukan penyelidikan terkait dengan dugaan tidak pidana? Belum tentu. Nah, jawabannya gini arahnya. Belum tentu. Ibu pegang hasil visum tidak? Pegang. Coba saya boleh lihat. Ini coba boleh tolong. yang tertuang dalam BAP ya? Iya, iya, iya. Hasil BAP visum yang ya. besar sekali tuh, buku yang besar. Nah ini dia, dari di hasil visumnya nih, nanti kita lihat di hasil visumnya gimana, ya, hasil visumnya gimana dengan kejadiannya, terus dengan pembahasan di sidangnya. Wow, ini makin pusing aja, makin ribet aja ini kayak di kasusnya. Benar dari awal penyelidikannya ini gimana gitu. Makin seru ini. Sementara dicari, Ibu bisa lisan. Ini faktanya jawab beda lagi. ini. Makanya Jawab saya lisan. jadi bingung Jadi, sekarang. jadi balik kanan kita ini. Makanya ini. Ini ini kan Kompolnas. Iya, jadi dengan adanya kayak gini, ini ya seperti mengulang lagi dari awal lagi gitu. Jadi mengulang lagi dari awal, bukan ngelanjutin yang DPO ini gitu. Panggil lagi tersangka-tersangkanya yang udah divonis, cari lagi keterangan untuk cari tahu tentang si DPO. Jadi dengan cerita seperti ini ya harus ulang lagi nih. Harus ribet pusing. Iya. Jadi yang membuka. Nanya saya Oh, sih. nggak boleh ya? Nggak apa-apa, boleh. Bapak cari, saya siapkan Kan semua. sudah selesai kan? Ya. Transparansi. Boleh kan? Berat sekali. Begitu tebal di bagian mananya nih? Biar Mananya, cepat. Bu? Udah. Kalau bisa Bagian tolong mananya? bantu. Hasil visum. Saya hanya mau melihat hasil visum. Jadi tanda itu sudah. Loh, Pak. Hasil visum menyimpulkan bahwa apa penyebab kematian kedua orang korban Ini ini? hanya uraiannya, Pak. Kayaknya tidak disampaikan, tidak hasil lembarannya. Mohon maaf. Ya, tapi simpulannya apa? Ya, Simpulan berdasarkan visum bahwa kedua orang korban ini meninggal akibat tidak disebutkan ini, cuman tidak wajar aja. tidak wajar. Ya. Nah, ini dibaca ini dari hasil visumnya dibaca ini. Ya, kita simak ya. Kita simak. Nah, bentuk itu. Oh, bentar. Ada. Ini hasil visum ya? Yang ini ya, Bu ya? Iya. Muhammad, ini boleh disebut nama ya? Oh, udah selesai kan? Udah selesai. jadi udah inkrah kan ya? Udah inkrah. Cara kematian yang dialami oleh jenazah, ini menyedihkan sekali Mas Insan. Ya. Cara kematian yang dialami oleh jenazah Muhammad Rizky Rudiana sesuai keahlian saya berdasarkan pemeriksaan otopsi yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam adalah kematian tidak wajar dikarenakan ditemukan tanda-tanda trauma tumpul. Ditemukan kematian tidak wajar dengan ditemukan tanda-tanda
tumpul ya, luka tumpul ya. Jadi bukan luka tusuk di dada dan di perut. Ya. Trauma tumpul. Trauma tumpul, bukan tusuk. Bukan tusuk. Dengan kata lain, ada dua perbedaan simpulannya. Polsek Talut mengatakan kecelakaan. Ya. Hasil kerja Polres Tuntutan. Cirebon yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan berkas tuntutan menyimpulkan meninggal akibat pembunuhan. Mereka ada dua yang berbeda. Iya. Kalau kita cek hasil visum, bahkan hasil otopsi, ini lebih sinkron ke hasil kerja Polsek Talut. Betul. Polsek Talut. Bahwa korban meninggal bukan akibat tusukan. Lebih mendekati akibat kemungkinan kecelakaan. Diduga. Ya. Itu konstruksi tuntutannya yakin, Bu, disebut seperti itu di persidangan. Ini Pak, saya bawa. Bahwa terdakwa divonis bersalah hukuman seumur hidup, ya jelas lah ini akibat pembunuhan, Pak. Ya. Tidak mungkin Tidak ada yang mungkin disidang ada kalau yang kecelakaan. Saya mau pastikan di fakta Ya, tidak persidangan. mungkin Iya, kalau hukumannya udah seumur hidup itu dari pastikan pembunuhan berencana. ada yang disidang kalau kecelakaan. Maksud saya kecelakaan tunggal gini ya. Ngomong-ngomong ini kecelakaan tunggal, Bu. Kecelakaan tunggal kalau di laporan Pak Suja itu kecelakaan tunggal. Kan dia pasti bikin LP Pak kalau di laporan kecelakaan terjadi kecelakaan. Ini pokok Polsek Talut. pertanyaannya adalah apa gerangan yang mengakibatkan terjadi perubahan simpulan di tingkat Polres Cirebon? Boleh saya ngomong Pak? Boleh banget Ibu. Boleh. Ada laporan dari Saya pihak banget. keluarga ke Polresta. Ya. Pak Rudiana, Ya itu ini keterangan saksi ya Pak ya? Iya, iya. Keterangan saksi Pak Rudiana ya, di persidangan. Di persidangan. Yang sudah disumpah. yang sudah disumpah. Ya. Pak Rudiana ketika mengecek sebagai polisian insting saya, ini anak meninggal tidak wajar. Dia menyatakan itu. Saya polisi insting saya anaknya tidak wajar. Apalagi dia Oh, dari awal mulanya dari Pak Rudiana ini yang mengatakan ini meninggal gak wajar. setelah melihat kondisi motornya. Kondisi motor korban itu tidak parah, tapi anak dua orang itu meninggal. Gitu. Instingnya seperti itu. Tapi tidak menyebutkan kecelakaan kan? Iya, tidak menyebutkan kecelakaan. Jadi Karena dia ragu motornya tidak rusak. Tidak kan? rusak. Begitu. waktu itu saya sempat bertanya, kenapa Pak kok Bapak berpikiran itu bukan akibat kecelakaan? Karena 1 bulan sebelumnya anak saya pernah berkonflik dengan orang lain. Lantas diasumsikanlah bahwa meninggalnya korban ini berhubungan dengan peristiwa perkelahian atau semacamnya yang terjadi pada waktu sebelumnya. Ya. Jadi saya mau konfirmasi ke Ibu, motor yang dilihat Pak Rudiana itu menjadi fakta persidangan tidak? Dihadirkan. Nah, Bisa dihadirkan. tidak rusak. Tidak rusak. Bukan ada lecet karena di keterangan saksi juga motor itu kondisinya begini kan digambarkan Pak. Saya nggak bisa detail karena waktunya ini semalam saya lihat juga ada ini. Cuman motor dalam kondisi begitu kan diinikan. Terus di media jalan ada warna motor yang nempel itu juga disebutkan di keterangan saksi pas yang olah TKP Polsek Talut itu. Ada gesekan warna motor ke media jalan. Itu disebutkan. Saya kembali mengambil angle kerja penegakan hukum, Bu. Siap. Di berkas tuntutan disebut bahwa korban meninggal akibat luka tusuk. Ya. Mengacu pada hasil otopsi. Adakah laporan hasil otopsinya di sini? Saya hanya dapat berkas itu Pak. Berkas otopsi Ibu tidak baca? Nggak pegang. Apa tuntutan, Bu? Iya. Berkas tuntutan kan disebutkan biasanya. Maksudnya berkas. Kalau tadi kan saya mengatakan begini, Iya. ingin mengatakan ada 2 satuan wilayah Polri yang ternyata menghasilkan kesimpulan berbeda tentang penyebab kematian korban. Saya asumsikan polisi bekerja sebaik mungkin dengan melibatkan disiplin ilmu terkait, yaitu kedokteran forensik. Nah, ketika terjadi perubahan simpulan tentang penyebab kematian korban, maka mungkinkah ada 2 simpulan otopsi yang juga berbeda? Karena itu saya ingin tanya, apakah Ibu pernah melihat atau memegang atau mungkin dihadirkan saksi dari rumah sakit lain, dokter lain yang mengoreksi tanda petik hasil otopsi dari rumah sakit apa ini, Bu? Rumah sakit Gunung Gunung Jati. Adakah dokter lain, laporan lain
yang mengoreksi hasil Tidak. otopsi Rumah Sakit Gunung Jati? Tidak. Maksud tidaknya apa? Jadi sejak awal dokter-dokter yang dihadirkan, baik dokter forensik yang melakukan Otopsi? otopsi maupun yang menerima pertama kalinya Ya. jenazah atau korban itu saja yang dihadirkan, yang menangani. Tidak ada saksi lain yang mengkoreksi itu. Apakah bisa dikatakan bahwa berkas tuntutan itu memuat informasi yang tidak berdasarkan hasil otopsi? Ya, saya jawabnya ya. Kenapa saya punya keyakinan yang 8 sudah divonis itu bukan pelaku pembunuhan seperti tuntutan jaksa. Kok bisa begitu, Bu? Ya, 1. 8-8-nya bukan pelaku. Bingung ya. Hasil otopsi tidak pernah menyatakan ada Luka tusuk. Luka tusuk. Ya pembunuhan kan tidak harus luka tusuk, Bu. Tapi yang ada di berkas tuntutan luka tusuk, Pak Yusuf. Luka tusuk. Ya, oke. Nah, kemudian konstruksi jaksa dari tuntutan kan Eki lewat dikejar. Iya. Sedangkan kondisinya tidak memungkinkan warung itu ada di gang. Kemudian penetapan 8 pelaku ini diyakini oleh orang tua korban setelah dia datang ke tempat berkumpulnya anak-anak ini pukul 14, kemudian dia nerima informasi pukul 15 anak-anak itu sudah berkumpul dengan dasar cerita dari Aib dan Dede yang tidak pernah dihadirkan di sidang. Nah, Ini Aib dan Dede ini siapa dan di mana dia? begini. Padahal dia yang nunjuk anak ini loh Pak, yang ngejar motornya Nih, yang Bapak maksud. oke. Bu Titin, Dede dan itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Padahal dia yang menunjuk inilah. Yang itu. Bu Titin, Pak Yusuf, Mas Insan, Ya, Mas saya Reza. pikir kita harus lengkapin informasinya. Tadi adalah simpulan yang saya baca terkait dengan penyebab kematiannya Muhammad Rizky Rudiana. Ya. Nah, sekarang kita baca simpulan Vina. penyebab kematian almarhumah Vina. Vina. Ternyata, oh, beda nih. Beda. Ini cara kematian yang dialami oleh jenazah Vina sesuai keahlian saya berdasarkan pemeriksaan otopsi yang meliputi pemeriksaan luar dan Nah, ini sekarang Vina nih ya. Hasil forensiknya Vina. Kita simak ya. dalam adalah kematian tidak wajar dikarenakan ditemukan tanda-tanda trauma tajam dan tumpul pada jenazah Vina. Ada tajamnya. Ada kali tajamnya. ini. Saya kembali ke Ibu dulu nih. Sepanjang yang Ibu ketahui selama persidangan itu, ketika bicara tentang luka tusuk, tuntutan dari jaksa, luka tusuk, itu menyangkut kondisi tubuh almarhum Muhammad Rizky atau menyangkut tubuh almarhumah Vina? Muhammad Rizky. Ini Ibu nggak ngada-ngada nih Bu ya. Di persidangan, dalam berkas tuntutan disebut Muhammad Rizky pada tubuhnya ditemukan luka tusuk. Iya. Padahal hasil otopsi hanya menyebut luka tumpul Luka tumpul dan lecet-lecet. dan lecet. Bagaimana dengan almarhumah Vina? Pada tubuhnya dalam berkas tuntutan disebut mengalami luka apa? Tidak tergambar lebih ini. Kita setelah membacakan ini, saksi memberikan keterangan itu tidak tergambar secara detail, hanya membacakan. Tidak tergambar secara detail. Nggak boleh dibicarakan nih. Terlalu sensitif. Saya pikir itu juga sudah ada di direktori putusan Mahkamah Agung. Ada di surat dakwaan lengkap itu ada hasilnya. Ini Mas Reza mau menanyakan Kalau ke saya ya, apakah- maaf nih Mas Insan, terlepas boleh atau tidak boleh, ini menyangkut hal yang underline. sangat personal, yang sensitif, yang Apa nih? menyangkut harkat martabat kemanusiaan. Saya tidak akan sanggup menyebut yang satu itu. Ya. Ini terkait persoalan apakah Kalau menurut Pak Yusuf, almarhumah Vina itu diperkosa atau tidak? Ada perdarahan ya.
di situ. Saya tidak masuk situ ya. Saya memilih berfokus pada masalah luka saja. Luka tusuk, luka Pokoknya dalam tuntutan luka tusuk di tubuh Eki, kan yang ditusuk Eki. Tapi di hasil visum tidak tergambar. Di baju yang dijembreng di depan persidangan juga tidak ada bekas robekan luka tusuk. Gimana Pak? Boleh dibuka? Ada tes DNA-nya waktu itu enggak? Tidak dilakukan sama sekali. Itu yang sebenarnya Pak Yusuf saya katakan kepada Dirkrimum. Kalau memang tidak mungkin dilakukan pemeriksaan DNA baik itu di tingkat Polsek maupun Polres, ya naikkanlah ke Polda Jabar. Kalau tidak mungkin juga naikkan ke Barreskrim Mabes Polri. Jadi sekarang lebih ke persoalan kita mengkonstruksi apakah 3 orang yang sekarang sedang getol polisi lakukan untuk memburunya itu, peluang ketangkepnya gimana nih Bu? Kalau Ibu aja tadi bilang 8 yang sudah di dalam itu nggak kenal. Iya, jadi yang 3 orang ini dari mana dapatnya gitu, sedangkan 8 orang ini nggak saling kenal gitu, nggak kenal gitu dengan si DPO ini gitu. Dan kalau misalnya nonton dari Sakatata itu dia bilang dia nggak kenal sama sekali, dan dia padahal kan dari kakaknya Mina bilang si yang di bawah umur ini yang cerita makanya terbongkar siapa pelakunya, padahal si Sakatata bilang dia nggak ngomong seperti itu. Wah. Ada fakta persidangan nggak Bu waktu itu? Nggak, mereka tidak kenal sama sekali karena kan mereka juga tidak berada dalam peristiwa ini. Gimana mereka meyakini mereka kenal? Tapi saya pikir karena mereka satu circle pertemanan, ya kan, dalam geng motor itu ya, masa sih nggak kenal satu sama lain, walaupun mungkin tidak dalam terlalu personal banget, tapi tahulah ini namanya ini, rumahnya di mana, pasti masa nggak tahu sih Bu itu. Kan itu juga yang bikin polisi bilang bahwa kami susah untuk mendapat yang 3 ini karena selama ini nggak ada yang kenal tuh. Nama aja, cuman kenal nama gaul, nama pergaulan gitu kan. Baik. Kalau saya sih bicara geng motor Tambah itu ya. dihadirkan, dimunculkan. Sebetulnya kalau dari keterangan saksi Awod, yang memakai jaket itu almarhum. Ada di BAP-nya. Yang memakai jaket. Geng motor itu, yang dianggap lawannya geng motor oleh Egy dan kawan-kawannya itu almarhum. Bu, ini kenapa Ibu bawa ke sini? Kan saya baca pas malam, jadi karena saya pakai itu saya baca lagi. Ya kenapa dibawa ke obrolan kita di diskursus? Saya kan merekonstruksi kembali apa yang terjadi, Pak. Berarti memang Ibu bersiap diri untuk ini diperbincangkan ya? Ini sebenarnya perjuangan saya dari tahun 2016, Bapak. Nah, saya kembali ke kesimpulan. Ini kan sudah inkrah pembunuhan berencana. Tapi Ibu tidak yakin? Tidak yakin. Faktanya apa sesungguhnya kalau yang Ibu yakini selama ini? Saya sih tetap mengasumsikan itu kecelakaan, Pak. Apa Bu? kecelakaan. Tadi kan kita singgung ya, ihwal tanda-tanda trauma tajam dan tumpul. Saya mencoba mencari tahu nih, tanda-tanda trauma tajam itu pada tubuh sebelah mana? Itu kan ya? Iya. Kan kalau Ibu tadi kan mengatakan samurai di sini dan di sini, di perut, artinya di bagian tubuh bagian depan. Sesuai tuntutan loh Pak. Iya, tuntutan. Sesuai tuntutan. Hasil visum memang menunjukkan ada tanda-tanda trauma tajam. Di mana? Luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri. Jadi luka tajam itu Trauma tajam. bukan tusukan seperti yang disebut, itu juga. Nah, kembali lagi kalau memang begini simpulannya, indikasi. Ini kan kita bukan proses hukum ya, indikasi. Indikasi kesesuaian itu ada pada hasil kerja Polsek Talut dan hasil visum, hasil otopsi. Rumah sakit Gunung Jati. Tapi terkesan atau terindikasi ada kesenjangan antara hasil otopsi dengan berkas tuntutan yang mengacu pada hasil kerja Polresta Cirebon. Ya. Oke. Boleh disimpulkan nggak Bu bahwa penuntutan itu direkayasa jadinya? Iya. Dari awal kan saya sudah ngomong, ini salah tangkap. Kalau misalnya itu pembunuhan, polisi yang harus membuktikan dong. Dalam bahasa Ibu deh, kenapa Ibu membenarkan bahwa ini patut
duga lah paling tidak sebagai rekayasa. Dalam bahasa Ibu, kenapa patut diduga sebagai rekayasa oleh otoritas penegakan hukum? Satu dari 8 orang itu, salah satunya sudah saya jelaskan Pak. Rivaldi itu dia sedang dalam perkara berbeda. Dia sajam, tapi perkara berbeda di Polsek Kota. Jauh. Tidak ada hubungannya. Jauh tidak ada hubungannya. Satu itu. Satu. Kenapa tiba-tiba bersatu seolah-olah mereka saling kenal? Oke, itu satu. Satu. Kedua, kenapa disebut rekayasa oleh Ibu? Karena pada saat penangkapan, apa iya betul untuk tuntutan pembunuhan berencana itu polisi hanya perlu waktu 3 jam untuk mengenali para pelakunya berdasarkan keterangan Ade dan Aep itu loh Pak. Nanti mau saya sana. Oke, 2. Yang ketiga? Yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Tiba-tiba ditangkap, kemudian kami susah menghubungi, keluarganya susah menghubungi, kemudian tiba-tiba pindah ke Polda. Oke. Ada lagi Bu? Alasan Ibu, kenapa ini patut disebut sebagai rekayasa? Dari hasil visum itu. Bahwa dari tuntutan itu akibat luka tusuk di bagian dada dan tetap perut. Tetapi dari fakta persidangan, bahkan baju yang sudah dikubur 1 minggu pun itu utuh, tidak ada luka robekan. Baik. Kaosnya fakta persidangan itu ada? Ada. Kaos Bu ya? Kaos, bentuknya Kalau kaos. yang tadi 2 orang Dede siapa itu? Dede Aep. Dede dan Aep. Itu ada dalam fakta persidangan. BAP-nya dibacakan tidak pernah dihadirkan. Karena 2 orang ini justru yang menjelaskan. Iya, 2 orang ini nih, Dede dan Aep ini nih. Siapa ini dia nih, Dede dan Aep ini nih? Karena dia yang nunjuk semua si pelaku ini. Pelakunya si A, si B, si C. Ibu sebagai kuasa hukum atau kuasa hukum lain pernah menanyakan itu? Berulang kali ke majelis hakim. Minta jaksa menghadirkan Dede dan Aep. Karena mereka sebetulnya bukan orang situ juga. Bagaimana mereka apal banget nopol dan sebagainya. Gitu. Jadi Dede dan Aep bisa tidak diduga bagian dari perekayasa cerita. Iya. Ya, maksudnya dalam konstruksi tuntutan dan dakwaan ada disebut nama Dede dan Aep? Ada, di BAP juga ada Pak. Tapi tidak pernah dihadirkan. Tidak pernah dihadirkan. Ada di BAP, tapi tidak pernah dihadirkan. Dan pada saat ditanyakan minta dihadirkan, sulit untuk ditemukan. Lah, gimana ceritanya? Hadirkan. Dan saya berulang kali minta ke majelis hakim. Majelis mohon dihadirkan. Apa respon majelis hakim? Menyerahkan ke jaksa, tapi tidak ada alasannya susah dicari. Susah dicari. Susah dicari. Alasannya susah dicari. Siapa? Jaksa sudah berusaha dihadirkan, tapi sulit dicari. Padahal dia orang Gunung Jati dan alamatnya jelas. Oke. Jadi Alamatnya kita jelas nanti tercantum. itu salah satu hal yang bisa kita mintakan dalam klarifikasi. Apakah berkas perkara ini lancar tidak waktu itu di jaksa penuntut umum? Nah, kan selalu pasti ada, nggak mungkin langsung diterima, pasti ada petunjuk-petunjuk. Termasuk apakah nama Dede dan Aep ini ada dalam petunjuk jaksa? Kok sampai di persidangan untuk diminta dihadirkan sulit, nggak ketemu. Berarti kan ada upaya mencari atau memang tidak, itu penting. Ini kok jadi membuat saya terkejut-kejut ini. Ya, ini beda banget dengan faktanya segala berbeda. pemberitaan. Bukan hanya beda Hadir, dengan hadir. pemberitaan. Beda dengan filmnya. Kalau film ya karena itu genrenya bukan dokumenter. Persoalannya di situ kan dinyatakan ditulis atau dibuat berdasarkan Bisa nyata. Makanya dari awal pertanyaan filter saya ke sutradara waktu itu, berapa persen bagian dari konstruksi film Anda dari time code 00 sampai ujung Jawabannya yang merupakan hampir 90%? Iya dong, berarti 90% ya kan kita percaya diri untuk mengatakan bahwa ini tentu hasil riset, hasil pemeriksaan, ya data-data yang tersedia. Ya, termasuk ya apa namanya scientific crime investigation. Iya, Kan? iya. Nah, cuman kita konfirmasi tidak ada tes DNA. Gitu. Mana Bu? Ini Ini teman-teman DN. Ucil. Nyapanya teman-teman DN kan? Sobat DN. Sobat DN. Saya sedang membaca berkas tuntutan yang diperlihatkan oleh Ibu Titin. Yang pokok kalimat yang ingin saya baca adalah, mana Bu? Mana yang mengatakan bahwa korban meninggal akibat trauma tajam? enggak, ini tuntutannya Pak. Oh, oke. Berarti di tuntutannya ada. Oh, tapi di sini ada katakan Iya. menusuk ya? Menusuk. Menjelaskan jika ada menusuk.
menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek ke bagian perut sebelah kiri. Sehingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Ada penyebab 4 kematian, NASH, Natural Accident, Suicide, Homicide. Kalau dituntutan ini adalah akibat homicide, tapi kalau hasil visum dan tampaknya juga sama dengan Polsek Talut, menyimpulkan ini adalah accident. Kalau accident, kemudian ujung-ujungnya ada orang yang dihukum seumur hidup, padahal ini, tadi Ibu sebut kecelakaan tunggal ya, beratnya hidup kita ya, tanggung jawab kita itu. Iyalah, sekarang 8 orang yang nggak terlibat, yang nggak punya kesalahan apa-apa, tahu-tahu dihukum umur hidup. Berat bener tanggung jawabnya gitu. Hati-hati nih kalau emang caranya seperti ini gitu. Tapi kita juga belum tahu juga ya. Ini kan baru dugaan-dugaan nih, itu baru dugaan-dugaan nih. Tapi dengan ada kesaksiannya dari pengacara di 2 tersangka ini, Bu Titin ini, aduh, makin pusing. Seumur hidup dalam sini seumur hidup. Betul. Kalau di barat, ada yang namanya, ini contoh, saya bicara secara umum ya, jadi tidak pretensius untuk mengarahkan ke kasus ini. Ketika otoritas penegakan hukum dianggap tidak tepat dalam melakukan proses dalam melakukan penanganan sebuah kasus sehingga kemudian berujung pada penghukuman atau pemenjaraan untuk orang yang tidak bersalah. Gitu. Lain lah pemenjaraan terhadap orang tidak bersalah bisa saja lewat proses hukum. Ini salah. Bukan. Ini orang yang bisa dipahami lah maksud saya gitu. Ya. Itu bisa berakibat bangkrut itu bukan harus bayar ganti rugi itu. Bayar kompensasi itu. Saya juga sempat WA dan WA siapa? Ke salah satu petinggi dan ini Ibu bicara polisi dan polisi. Iya. Petinggi Polri. Bukan. Bukan. Nah, ada satu anggota yang saya tahu begitu dia tahu. Dan dirimu kan yang tahu banget masalahnya. Ini loh kita mempertaruhkan. Ada nasib 8 orang yang dipertaruhkan. Selama ini, Bu. Karena sedikit banyak saya terpengaruh atau tergiring oleh narasi yang berkembang di publik terkait film Vina. Saya itu terobsesi membayangkan, masa sih 3 orang nggak bisa ditangkap? Itu tadi. Iya, jadi dari kalau kita lihat dari filmnya, dengan 8 orang yang udah ketangkep, masa sih tinggal 3 orang ini nggak ketangkep? Kan mereka saling kenal, mereka sering bareng, mereka sering nongkrong, dan kalau mereka dalam satu, misalnya anggota, ya mereka dalam anggota satu geng motor, mereka pasti punya identitas, mungkin punya kartu anggota atau lainnya gitu, pasti kenal. Kok bisa nggak ketangkep gitu? Dan kalau misalnya ceritanya seperti ini yang Ibu Titin katakan, ya kemungkinan nggak ketangkep karena yang ditangkap salah orang gitu. Ya kemungkinan ya. Pusing. Yang saya awali itu tadi, ada nggak sebenarnya DPO ini, Bu? Iya. 3 orang masa tidak bisa ditangkap? Karena saya cari di putusan itu siapa yang dimaksud DPO ini. Tapi sekarang harus dengan segala hormat saya berubah pikiran. Yang menempel di kepala saya sekarang adalah itu tadi. Memang penting nih Pak Yusuf turun ke lapangan. Pak Yusuf, saya tidak mengklaim sebagai orang yang serba tahu. Ini dari obrolan sederhana, hanya dengan mengacu satu berkas nih, kita tidak melakukan... Belum baca semuanya, Pak. Belum. Mengerikan kalau baca semua. Tidak melakukan wawancara terhadap para penyidik, gitu kan ya. Tidak melakukan olah TKP ulang, rekonstruksi ulang, tidak melakukan otopsi ulang. Hanya dengan membaca berkas, memang ada kejanggalan. Ada proses hukum yang tidak bisa dipahami oleh logika linear kita ini. Pak, Bu, walau minum aja, Bu. Ya tadi, kalau kita berdasarkan proses hukum yang sudah inkrah itu, maka selesai. Oleh karena itulah kita minta saya minum, silakan. Klarifikasi posisi kasusnya itu, apakah memang waktu itu sudah benar-benar selesai sesuai yang ada dalam putusan, atau masih ada yang gantung? Atau ada yang masih menggantung. Makanya tadi saya tanya ke Ibu sebagai kuasa hukum, ada pemeriksaan DNA tidak sekali lagi? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tadi malam sudah dibahas ya Pak ya? Tidak ada pemeriksaan. Jadi Krimum juga semalam mengatakan tidak ada. Tidak Bu, ada. jadi ketika... Sebentar, saya mau tanya.
Ketika Pak Yusuf bicara tentang ada tidaknya pemeriksaan DNA, Pak Yusuf ingin mengatakan apa? DNA terkait apa ini? Sesungguhnya kan secara garis besar yang melihat saksi di TKP itu kan sesungguhnya tidak ada, kecuali yang diduga pelaku. Kan DNA itu bisa terkait dengan darah, apakah ada darah pelaku lain. Nah, maksud saya begini, ketika kita membayangkan perlunya pemeriksaan DNA, sebetulnya kita berharap hasil pemeriksaan itu menggiring kita lebih dekat kepada pelaku atau untuk memastikan siapa korban? Ya semuanya bisa. Kalau korban kan sudah jelas ya definitif 2 orang meninggal dunia. Pelaku. Pelaku paling utama kan karena terkait dengan yang dimaksud DPO itu. Nah, kita kan ini bertanya besar. DPO-nya sekarang atau yang dulu sudah DPO? Gimana ya? Ini kaget loh. Kalau dari filmnya mah kita berpikirnya gampang gitu. Dari filmnya kita berpikirnya enggak. Karena tersangkanya udah ada. Mantan tersangkanya sudah divonis, bahkan udah divonis dan udah divonis 8 orang ini, dan tinggal nyari 3 orang ini. Dari 8 orang ini bisa dan nyatanya pasti mereka kenal karena sering bareng, sering jalan bareng, sering satu tongkrongan, minum bareng, mungkin mabuk bareng, pasti tahu gitu. Tapi ini kenapa gitu nggak bisa ketangkep? Dan ternyata setelah di diskursus net ini ya, ternyata nggak sesimpel itu gitu permasalahannya, nggak semudah itu permasalahannya, karena yang 8 orang ini dianggap nggak saling kenal, dianggap salah tangkep. Waduh, pusing. Ini kan agak janggalnya begini. Ini kan udah 8 tahun, udah ada kasasi. Nah, kok masih ada DPO itu? Itu kejanggalannya. Udah kasasi ini, ditolak kasasinya, kok masih ada yang dianggap DPO. Nah, jangan sampai itu ada novum. Nah. Jadi siapapun boleh menjawab nih. Karena Ibu Titnya lagi sibuk dengan cari datanya. Ada data nih Pak. Kalau sekarang polisi sudah merilis ciri-ciri fisik dari 3 DPO itu, si Andi, si Dani, dan Peggy Perong. Pertanyaan saya, ini siapa jadi 3 orang ini kalau Ibu bilang nggak? Kalau dari sudut pandang hukum ya terduga, maksimal tersangka, ya cuma itu. Tidak apa-apa. Untuk kepentingan pengungkapan hingga tuntas, mencari orang dengan status sebagai terduga tersangka tidak apa-apa. Dan itu kan walaupun sulit diingkari di publik, di netizen, ini terdakwa yang buron, kan kesannya begitu kan. Lalu dari cerita Ibu lebih dalam gimana? Dengan mereka tidak saling kenal gitu. Apalagi sama yang 3 ini jadinya nih. Saya nggak ngerti siapa yang menciptakan akhirnya jadi tuntutan ceritanya jadi seperti ini. Karena masing-masing orang kan punya alibi pada saat kejadian malam itu. Bu, Ibu kan sudah lama ya beracara ya, maksudnya berpraktek hukum. Dan Ibu juga punya latar belakang sebagai jurnalis. Perkiraan saya jurnalis investigatif. Yang sepertinya sebentar lagi mau dilarang itu loh. Udah jangan kemana-mana dulu Mas. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana dulu. Kelamaan katanya. Saya mau mengatakan gini. Dengan pengalaman jam terbang Ibu yang sangat tinggi itu, ketika Ibu melihat, kok beda nih antara Polsek Talut dengan Polresta Cirebon. Apa yang melintas di benak Ibu? Ibu biasa nanya lagi, boleh saya bicara Pak? Pasti mau nanya gitu kan? Enggak. Karena kami juga, mohon maaf pada saat persidangan juga penuh tekanan. Kemudian yang menekan siapa? Bentar. Waduh, pengacara lu penuh tekanan lu, merasa penuh tekanan. Nah, ini persoalan lagi nih. Ini persoalan profesi nih. Ya. Pengacara ditekan-tekan. Ibu organisasinya apa? Pradi. Pradi yang mana? Pradi Oto Hasibuan. Oke. Ini atensi untuk Pak Oto Hasibuan nih. Ada anggotanya yang ditekan-tekan nih. Begini Pak. Jadi pada saat itu kan sidang tertutup Pak.
Dari awal sidang tertutup. Iya. Kenapa sidang tertutup? Iya betul, kenapa Iya. sidang tertutup? Tapi pembunuhan berencana. Iya, tapi sidang tertutup alasannya karena ada Kesusilaan. asusila itu. Oh. Ada asusila. Tapi kan begini, pada saat pemeriksaan terkait kesusilaan boleh Boleh ditutup. ditutup. Sama Selebihnya- seperti kasus selebihnya Pece. terbuka. Dari awal tertutup, Pak. sama. Dakwaannya kan pembunuhan berencana. Dari awal sidang itu tertutup, Bapak. Dinyatakan Dari tertutup. awal. nih. Kenapa makanya Atensi saya Mahkamah hanya Agung sekarang bicara jadinya fakta nih. persidangan. Banyak Dari nih. awal ini Bu, tertutup. ntar kembali lagi. Ini ternyata yang paling menarik. Dari awal dinyatakan tertutup. Iya. Tidak pernah sama sekali dibuka. Tidak. Lu dakwaannya kan, tuntutan dari awal kan harus terbuka kan? pembunuhan berencana. Saya itu pasti- Ya, Kan? maksudnya Nah. dari awal keterangan saksi dan sebagainya ini ketika putusan baru. Gini loh, waktu kasus Putri Chandrawati, itu kan terbuka. Tapi pada saat pemeriksaan terkait dugaan Iya, asusila. asusila. baru ditutup. Kalau ini semua pemeriksaan tertutup semua. Semua, Bu. Iya. Dari Kecuali awal pada- sampai akhir, iya. kecuali pembacaan Kecuali putusan. pembacaan putusan. Itu teman-teman Dari awal sampai akhir itu tertutup kecuali pembacaan putusan. media Cirebon nggak ada yang Nggak ada yang mengawal tahu. itu. Makanya kenapa? Ibu berani Ya. dibantah oleh Mahkamah Agung nanti nih. Iya. Ibu nanti kan siap-siap dipanggil Iya. oleh bawah Silakan, SA karena dan nggak ada KJRI, media yang ada Bu. di dalam, Pak. Kalau media ada di dalam, ini udah bocor dari kapan, Bapak? Ini udah bocor dari kapan? Kaos yang dijembreng nggak ada lobangnya itu, ini udah bocor dari kapan? Ya itu satu hal. Maksud saya Itu- media di sana itu- apa tidak menyoal kenapa ini Ya sidangnya kan? tertutup? Iya, makanya. Gini loh, makanya pada jelas. aspek itu, pada problem satu itu, Pak Yusuf sudah turun tangan, Kompolnas sudah turun tangan. Ya. Hanya pada Insya Allah, pembacaan putusan. nanti akan bisa bisa diperiksa. Jadi- tapi pada aspek sidang tertutup, ini menjadi isu Ya, baru. isu baru bagi lembaga negara yang lain, yaitu Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial. Kenapa ada bahas? Kenapa wartawan gelap banget masalah? Sekarang saya tanya ke Ibu nih, Ibu kan pengacara profesional nih. Oh, enggak, Bapak. Waktu 2015 berita acara Sumpah saya keluar. Ya. Berarti ketika saya pegang perkara itu baru banget kan, Pak? Ya. Cuman teman-teman pengacara di Cirebon tuh tahu banget saya dari wartawan. Oke. Mereka memahami kemampuan. Ketika Ibu beracara Mm-mm. mendampingi para terdakwa dan dinyatakan sidang tertutup, Ibu protes tidak? Yang senior aja nggak protes, Pak. Apalagi saya, Pak. Maksud Ibu yang senior? Kan ada asisten Pak Ibu? Jody, Oh, Pak Jody. ada Pak Jody, ada Buit. Buit itu pengacara senior Ini banget. satu kantor dengan Ibu? Enggak, Oh, Jadi asosiat aja nih? tim beda atau tim sama? tim yang berbeda. Oh. Pak Jody megang 5, terusnya Buit megang 1, saya megang 2. Itu kadang saya Tapi lupa awalnya apakah- semua ibu yang pegang 8 itu. awalnya saya yang pegang 8 itu gitu. Pledoi-nya berbeda nggak? Tiga kuasa hukum ini Berbeda karena kan kita bikin masing-masing. saling berlawanan. Karena ini tertutup kita nggak bisa ngerti ini. Iya. Dugaan saya, karena berbeda-beda, habis tuh menyudutkan klien Ibu. Betul. Itu yang awalnya saya sampai ribut di depan ini karena klien saya sampai muntah darah. Oh. Dipukulin 5 orang ini. Padahal klien saya si Sudirman itu idiot, Pak. Nah ini soal klien lagi nih. Saya catat dulu nih. Ibu mengklaim, menyebut bahwa klien Si Sudirman ini kliennya dipukulin sama 5 orang. 5 orang ini 5 orang tersangka. 5 orang yang tersangka itu. Dia teman, dia kenal. Terus juga dibilang si Sudirman ini tersangka katanya idiot. Lalu Ibu, maaf, idiot Keterbelakangan Ya. mental. alias retardasi mental, Ya, keterbelakangan mental. karena pengakuan keluarganya. Sebentar. karena pengakuan keluarganya. Jadi Dengan ini Apakah karena retardasi mental, keterbelakangan mental itu klien ibu yakin dia nggak terlibat di peristiwa ya, ini? benar karena dia nggak pernah ketika di warung juga ada keterangan saksi yang minum-minum itu betul. Ya. Ya, di warung Bu Nining, tapi kan Ya. jauh dari jalan raya. Si Sudirman itu nggak ikut karena dia nggak pernah minum, dia selalu di masjid. Terlepas idiot atau bukan, Idiot kan Ibu pengakuan melihat keluarganya. apa? Ibu melihat pada klien Ibu ini seperti apa kondisinya? Eh, Siapa namanya Bu? Sudirman. Sudirman. Susah banget diajak bicara, Pak. Susah diajak bicara, tapi bisa akhirnya. Bisa, tapi susah diajak bicara. Susah diajak bicara itu terus menerus. susah diajak bicara. Susah diajak bicara. Maksudnya apa nih?
Oke, kita bersambung aja ya, lanjut nanti. Kita lanjut debat 2-nya. Lanjut debat 2-nya. Sekarang kita stop dulu sampai di sini. Ya, kita ganti. Terima kasih buat semuanya yang udah nyimak.